Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan memberi pembahasan soal tentang GLB gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nomor 1, sebuah truk barang bergerak lurus beraturan dalam 12 sekon dapat berpindah sejauh 240 meter. Nah, dari soal ini kita bisa menuliskan waktunya 12 sekon, S-nya 240 meter. Nah, ini merupakan gerak lurus beraturan. Tentukan besar kecepatan benda tersebut dan berapa jarak yang ditempuh benda selama 20 sekon. Nah, yang ditanyakan kecepatannya dan jaraknya saat T-nya 20 sekon. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap. Nah, rumusnya hanya satu ini. Nah, dari satu bisa jadi 3. V sama dengan S per T. Nah, jika yang ditanyakan S berarti S sama dengan V kali T. Jika yang ditanyakan T, T sama dengan S per V, ya. Rumusnya ini. V-nya kecepatan, S-nya jarak, T-nya waktu. Nah, dari soal sudah diketahui jaraknya 240 saat 12 sekon. Nah, ini pasangannya ya. 240 dibagi 12 ketemu 20. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Paham? Semoga paham ya. Nah, kemudian selanjutnya berapa jaraknya saat T-nya 20 sekon. Nah, karena GLB kecepatannya tetap, berarti pada saat kapanpun kecepatannya tetap 20 meter per sekon. Nah, saat 20 sekon sehingga kita masukkan S-nya sama dengan V kali T. V-nya 20, T-nya 20 juga, sehingga ketemu 400 meter. Nah, ya, itu cara mencari kecepatan dan jarak. Atau kita juga bisa mencari jarak dengan rumus karena kecepatannya tetap S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Dengan rumus ini insert. Ntar ya, Ibu tambahkan cara mencari selain dengan rumus itu. Kita gunakan S jarak pertama bagi waktu pertama sama dengan jarak kedua dibagi waktu kedua. Dimasukkan angkanya, dimasukkan ini S pertamanya berapa? S pertamanya yang diketahui 240, T pertamanya 12, ketemunya sama nanti. Nah, S keduanya ditanya, T2 nya yang 20. Nah, ya, sehingga di sini S2 nya sama dengan ini 240 bagi 2, 200, sama ketemunya. Tinggal menurut kalian mudah yang mana. 240 kali 20 dibagi 12. Ya, ketemunya 240 bagi 12
berapa, 20 kan. Nah sama, ketemunya juga 400 meter. Nah ya, ini cara lain ya selain dengan rumus ini. Oke, dengan perbandingan ini kalau GLB bisa pakai rumus ini karena kecepatannya tetap. Jelas ya. Nomor 2. Berikut adalah grafik yang menghubungkan jarak S dengan waktu. Nah, kalau grafik S dengan T-nya seperti ini, miring seperti ini, S dengan T, ini adalah grafik gerak lurus beraturan. Perhatikan, jarak terhadap waktu kok grafiknya miring seperti ini. Ini artinya grafik ini adalah untuk gerak lurus beraturan, ya. Nah, berapa kecepatan benda? Nah, sesuai data yang sudah diketahui dalam grafik, ketika waktunya 20 sekon, S-nya 40 meter, ya kan? Ini saat 20 sekon pasangannya 40. Nah, yang A berarti V sama dengan S per T. V-nya 40, T-nya 20 sehingga ketemu 2 meter per sekon. Ingat, ini grafik GLB. Grafik GLB, Ibu tambahkan ya. Grafik, ya Allah, grafik gerak lurus beraturan ya. Grafik gerak lurus beraturan, hubungan S dan T, waktu dan jarak dan waktu ya. Jadi ini merupakan gerak lurus beraturan sehingga ketika yang B ditanyakan berapa kecepatan saat T sama dengan 40 sekon, karena grafiknya gerak lurus beraturan, pada saat kapanpun kecepatannya sama, yaitu sesuai jawaban A, 2 meter per sekon. Yang C, jarak tempuh benda setelah bergerak selama 50 sekon berapa ya. Pakai perbandingan bisa, pakai rumus S sama dengan V kali T juga bisa. Rumus perbandingan seperti ini ya. Nah, pakai rumus ini juga bisa, rumus GLB. S sama dengan V kali T, 2 kali 50 sama dengan 100 meter ya. Nomor 2 masih tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nomor 3, mobil A bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kita rubah jadi meter per sekon, ketemu 10 meter per sekon. Dari mana ketemu 10 meter per sekon? Ingat, 1 km per jam sama dengan berapa? 1000 per 3600 meter per sekon, atau ini dikalikan 1000 per 3600 sehingga ketemu 10 meter per sekon. Kemudian setelah 20 sekon, mobil A disusul mobil B yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil B 72 km per jam, jadikan meter per sekon, 20 meter per sekon. Jika waktu tempuh A itu kita tuliskan atau simbolkan T, maka waktu tempuhnya B yang dulu bergerak siapa? Mobil A, sehingga B tertinggal berapa sekon? 20 sekon. Nah, tertinggal 20 sekon sehingga kita tuliskan T-20 ya. Ini TA-nya T, TB-nya T-20. Kenapa min? Atau negatif? Karena tertinggal 20 sekon dari A. Oke. Nah, pertanyaannya, kapan dan di mana mobil A dan B saling berdampingan? Nah, saling berdampingan karena ini start dari tempat yang sama. Saling berdampingan ya ketika jarak tempuhnya sama. SA sama dengan SB ya. Kita masukkan karena ini gerak lurus beraturan. Ya, masukkan SA itu VA kali TA, SB-nya VB kali TB. VA-nya 10, TA-nya T, VB-nya 20, TB-nya T-20.
Nah, 10T sama dengan 20T min 400. Yang ada T-nya kita jadikan 1, berarti 20T min 10T sama dengan 400, sehingga ketemu T-nya 400 per 10, ketemu 40 sekon. Nah, T itu tadi waktunya siapa? Nah, jadi A dan B berdampingan saat mobil A bergerak selama 40 sekon, atau mobil B sudah bergerak selama 20 sekon karena TA dikurangi 20. Oke. Nah, terus kapan? Tadi ini kapan? Kalau kapan jawabannya waktu. Di mana? Di mana itu jawabannya jarak. Di mana ya saat A berjarak, ya SA sama dengan VA kali TA. VA-nya 10, TA-nya 40, sehingga ketemu 400. Atau kita bisa lihat dari benda B atau mobil B, SB ya VB kali TB. 20 kali 10 kali 20 ya, ketemu 400. Ini 400 meter. Oke, nomor 3 masih GLB. Nomor 4, seorang anak pergi ke sekolah dengan bersepeda yang kecepatannya dinyatakan dengan grafik. Nah, ini grafik V terhadap T, grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, jika grafiknya miring, baik miring ke kanan maupun ini turun ya, ini naik, ini turun. Kalau naik ini artinya dipercepat, kalau turun artinya diperlambat. Nah, berarti dari 0 sampai 10 itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Dari 10 sampai 15 gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sedangkan dari 15 ke berapa ini? 30. Nah, dilihat kecepatannya kan tetap 6 meter per sekon. Berarti ini gerak lurus beraturan. Nah, ini analisa geraknya berdasarkan grafik ya. Perhatikan, ini GLBB dipercepat, ini GLBB diperlambat. Nah, yang lurus ini GLB. Nah, kalian bisa mencari jarak menggunakan rumus-rumus GLB, GLBB. Nah, sesuai rumus-rumusnya bisa juga dicari dengan cara cepat. Jarak adalah luas daerah di bawah grafik. Nah, ini dari 0 sampai 10 bentuknya grafiknya apa ini? Ini kurang tepat ya, grafiknya segitiga. 10 sampai 15 grafiknya trapesium. 15 sampai 30 grafiknya bentuknya persegi panjang. Nah, ini cara mudahnya mencari jarak. Nah, dicari satu-satu. Nah, segitiga alasnya berapa? 10, tingginya 12, berarti setengah kali 10 kali 12, ketemu 60 meter. Terus dari T sama dengan 10 sampai 15 ini merupakan bangun jajaran genjang. Luas jajaran genjang setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajarnya 12 ditambah 6. 12 tambah 6 18 kali setengah 9. Terus tingginya yang mana? Ya 10 sampai 15. 15 kurangi 10 kali 15 kurangi 10 ketemu 5. 9 kali 5 45. Jadi jarak tempuh dari 10 sampai 15 adalah 45 meter. Yang terakhir 15 sampai 30 ini persegi panjang. Panjangnya 30 kurangi 15, lebarnya 6. 30 kurangi 15 kan 15 kali 6. 15 kali 6 ketemu 90. Maka jarak totalnya adalah, jumlahkan, 60 tambah 45 tambah 90. 105 tambah 90 ketemu 195 meter. Ya. Ini cara cepat mencari jarak ketika diketahui grafik kecepatan terhadap waktu. Cara yang panjang kalian bisa cari menggunakan persamaan GLBB maupun GLB, terus dijumlahkan.
Ya. Nomor 5. Nomor 5 sudah masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya berubah secara beraturan. Nah, jika kecepatannya berubah secara beraturan, berlaku percepatan tetap. Itu GLBB. Kalau GLB yang tetap siapa? Kecepatannya. Kalau GLBB yang tetap percepatannya. GLBB percepatannya 0. Nah, gitu. Ya, yang diketahui bahasa Inggris ini, tapi kita bisa menerjemahkan kecepatan 36 km per jam, percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan kecepatan karena di sini T-nya 10 ini yang ditanyakan pada waktu 10 sekon ya. Kita ikuti yang B, waktunya 10 sekon. VT karena di sini sudah diketahui V0 36 km per jam, jadikan meter per sekon 10 ya. Meter per sekon, percepatannya A itu 2. VT sama dengan rumus GLBB yang pertama itu ada VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya ditanyakan, V0-nya 10 ditambah A, A-nya 2, T-nya 10. 10 tambah 20 ketemu 30 meter per sekon. Terus yang B, berapa jarak tempuhnya? Nah, jaraknya ini persamaan yang kedua. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S-nya jarak, V0-nya 10, T-nya 10, setengah A-nya 2, T kuadratnya 10 kuadrat itu 100. 10 kali 10 100, setengah kali 2 1, 10 kuadrat 100. Sehingga 100 ditambah 100 ketemu 200. Nah, pada GLBB ada persamaan yang ketiga, gabungan dari 1 dan 2 sebenarnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. GLBB ada dipercepat, ada diperlambat. Dipercepat ketika percepatannya positif, diperlambat ketika percepatannya negatif. Kenapa positif? Karena kecepatannya semakin lama semakin besar, itu positif percepatannya. Tapi kalau diperlambat, misalkan direm itu lama-lama kan namanya kendaraan direm, lama-lama kecepatannya kecil ya. Jadi kecepatan akhir lebih kecil dari kecepatan awal, sehingga itu yang namanya perlambatan. Nah, jadi rumus ini jika dipercepat positif, jika diperlambat negatif. Nomor 6 juga GLBB. Sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 72 km per jam. Nah, 72 km per jam jadikan meter per sekon, 20 meter per sekon. Setelah 10 sekon, sepeda motor berhenti. T-nya 10 sekon, VT-nya berhenti, namanya berhenti tanpa kecepatan, berarti VT-nya sama dengan 0. Oke. Atau misal kendaraan mula-mula diam, berarti yang 0 siapa? Mula-mula, berarti kecepatan awalnya yang 0. Kalau di sini kemudian berhenti, berarti kecepatan akhirnya yang 0. Terus perlambatan sepeda motor tersebut adalah kita gunakan karena yang diketahui VT, T, dan V0, gunakan persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya 0, V0-nya 20, A-nya ditanya, T-nya 10, sehingga ketemulah 10A sama dengan negatif 20. Ini pindah kan? Negatif. Sehingga A-nya negatif 20 dibagi 10, ketemu negatif 2 meter per sekon kuadrat. Inilah yang disebut perlambatan ketika dicari kok ketemunya negatif ya. Yang B, jarak yang ditempuh sepeda motor. Nah, jarak. Karena ini datanya sudah lengkap, ada V0, ada T, ada A, ada T juga, maka rumusnya gunakan yang kedua. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat.
20 kali 10 ditambah setengah, A-nya masukkan negatif. Kalau enggak di sini sudah ditulis negatif, tapi yang di dalam sini positif ya. Kali 10 kuadrat. 200 dikurangi 100 ketemu 100 meter. Ya. Nomor 7. Mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, berarti V0 72 km per jam, jadinya 20 meter per sekon. Karena ada seorang anak yang menyeberang di jalan, maka supir mobil pada saat 10 sekon, nah ini T-nya 10 sekon, VT-nya menjadi 18 km per jam. Berapa ketika percepatannya ketika VT-nya 18 km per jam? Perlambatannya, percepatannya ya. Karena ini nanti ketemunya negatif, maka ini namanya perlambatan. VT-nya sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya 18 km per jam itu 5 meter per sekon. Berarti 5 sama dengan 20 ditambah A kali 10. Nah, 5 kurangi 20 negatif 15 sama dengan 10A. A-nya negatif 15 dibagi 10 ketemu negatif 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika mobilnya berhenti, berarti VT-nya yang 0. VT-nya 0 sama dengan 20 ditambah A kali 10. 10A sama dengan negatif 20. A-nya negatif 20 kali dibagi 10 sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Ya, ini percepatan ketika yang diharapkan kecepatannya 18 km per jam atau berhenti. Nomor berapa? 8. 8 ini ada grafik S terhadap T kalau melengkung seperti ini. Tadi kalau lurus itu GLB. Kalau melengkung ini namanya GLBB. Ya. Kita lihat jika kecepatan awalnya 8, V0-nya 8 meter per sekon, tentukan nilai Y. Y adalah S saat T-nya 4 sekon. Kita gunakan salah satu pasangan saja. Bisa S1 dengan T1 atau S2 dengan T2. Pasangan yang mana? Nah, ini saat 2 sekon S-nya 20 meter. Saat T-nya 3 sekon S-nya 33 meter. Kalian gunakan satu pasangan saja, masukkan ke rumus S pada GLBB. Rumus S pada GLBB, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Masukkan S-nya 20, V0-nya 8, T-nya 2, ditambah setengah kali A ditanyakan T-nya 2 kuadrat. Kenapa harus mencari A? Biar lebih mudah untuk mencari Y-nya ya. 20 sama dengan 16 tambah 2A, berarti 2A sama dengan 4. A-nya 4 bagi 2 ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Jika A sudah diketemukan atau ketemu, masukkan ke rumus S dengan menggunakan T4 sekon, S-nya Y-nya. Nah, Y-nya sama dengan 8 kali 4, V0-nya 8, T-nya 4. Tambah setengah A-nya diketemukan dari yang ini, kali 2 kali 4 kuadrat. 8 kali 4, 32, setengah kali 2, 1, 4 kuadrat 16. Berarti Y-nya ketemu 48 meter. Ini grafik apa ini? GLBB yang melengkung ya. Kalian bedakan. Kalau tadi S dan T lurus itu GLB, kalau melengkung GLBB. Terus nomor 9. Setelah mobil bergerak lurus berubah peraturan dengan kecepatan awal V0-nya 8 meter per sekon, sebuah mobil. Terus setelah 40 sekon, jarak yang ditempuh 640. 40 sekon, S-nya 640. Tentukan A, besar percepatan mobil. A-nya berapa? Ada S, ada V0, ada T.
kita mencari A. Berarti yang tepat gunakan rumus ini. S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya 640, V0-nya 8, T-nya 40, tambah setengah A-nya dicari, T-nya 40 dikuadratkan. 8 kali 40 320, setengah kali A 40 kuadrat 1600. 640 kurangi 320 ketemu 320. Nah, setengahnya 1600 800. Sehingga A-nya 320 dibagi 800 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, yang B berapa besar kecepatan akhir? VT-nya berapa? Nah, A ini kita cari kita masukkan ke rumus VT. V0 ditambah A kali T, 8 ditambah 0,4 kali 40. 0,4 kali 40 itu 16. 16 tambah 8 24 meter per sekon. Oke. Ini GLBB masih ya. Nomor 10 juga GLBB. Nah, kecepatan awalnya 54 meter per sekon, tiba-tiba direm. Perlambatannya 5 meter per sekon kuadrat. Perlambatan berarti negatif 5 meter per sekon kuadrat. Nah, direm sehingga berhenti, VT-nya 0. Maka berapa waktu yang dibutuhkan sampai mobil berhenti? Ada VT, ada V0, ada A, ditanya T ya. Kalian cari persamaan yang mengandung ke besaran-besaran tersebut. VT sama dengan V0 tambah A kali T, ini besaran yang tepat ya. VT-nya 0, V0-nya 30 ditambah A-nya negatif 5 kali T. Pindah 5T sama dengan 30 sehingga ketemu T-nya 6 sekon. Nomor 11. Seorang pelajar berlari mengejar sebuah bus kota dengan kecepatan tetap. Berarti pelajarnya bergerak lurus beraturan. Karena apa? Kecepatannya tetap 4,5 meter per sekon. Bus kota telah bergerak selama 2 sekon. Berarti busnya mendahului, sehingga di sini jika ibu misalkan waktu pelajar itu T, maka waktunya bus itu T plus 2 karena bis mendahului 2 sekon terhadap pelajar. Nah, percepatan bisnya 1 meter per sekon kuadrat. Bisnya karena ada percepatan maka busnya bergerak lurus berubah beraturan. Yang A, kapan pelajar dapat mengejar bis kota? Kapan berarti ya nanti yang ditanyakan T. T-nya siapa? T-nya pelajar. Karena kapan pelajar, bukan kapan bis dikejar ya. Jadi ini nanti yang ditanyakan T. T karena TP-nya itu T. Bis dapat dikejar oleh pelajar ketika bis dan pelajar memiliki jarak yang sama. SP sama dengan S bis. Pelajar sama dengan bis, jaraknya pelajar sama dengan jaraknya bis. Jaraknya pelajar karena pelajarnya GLB maka rumusnya V kali T. Sedangkan bis V0 kali T plus setengah AT kuadrat. VP nya 4,5 kali T sama dengan V0 nya 0 kali T plus 2 plus setengah kali A nya 1 T plus 2 kuadrat. 4,5 T sama dengan setengah kali, ini dikuadratkan, T kuadrat 2 kali T kali 2 ketemu plus 4T, 2 kuadrat itu 4. Nah ini pindah setengahnya jadi ke sana, jadi dikali 4,5 kali 2 itu 9. 9T sama dengan T kuadrat tambah 4T plus 4. Jadikan persamaan kuadrat, T kuadrat 4T kurangi 9T, 5 negatif 5T ditambah 4. Nah ini penyelesaiannya bisa menggunakan ini salah satunya ya, T-1 kali T-4 sama dengan 0.
sehingga ketemu T sama dengan 1 sekon atau T sama dengan 4 sekon. Nah, berarti tersusul setelah 1 detik. Ya. Nah, berapa SP-nya? 4,5 meter. Berapa jarak? Di mana? Ini jawaban yang B. Di mana ya saat pelajar bergerak 4,5 meter atau bis sudah bergerak 4,5 meter, bis sudah berjalan selama 3 sekon. Nah, ini penerapan GLB dan GLBB, salah satunya ini. Nomor 12. Nah, nomor 12 bahasa Inggris. Car, mobil dipercepat. Percepatannya tetap, berarti GLBB. Dari diam itu 0, kecepatannya 0 ya, sampai kecepatannya 30 meter per sekon saat 10 sekon. Jadi gambarnya saat 10 sekon kecepatannya 30 meter per sekon. Grafiknya, grafik VT-nya GLBB berarti naik karena dipercepat, mula-mula diam jadi bergerak 30 meter per sekon. Nah, terus after traveling, setelah itu bergerak dengan kecepatan tetap selama 15 sekon. Nah, kecepatan tetap berarti GLB. Tadi kan terakhir kecepatannya 30, maka GLB selama 15 sekon. Tadi 10 sekon sampai 15 sekon berarti 10 tambah 15, ini sampai waktu 25 sekon. Tahu ya asalnya 25 sekon dari mana? Karena bergerak selama 15 sekon. Ya. Terus yang terakhir berhenti dengan percepatan tetap juga setelah 6 sekon. Nah, setelah itu berarti kan grafiknya jadi turun karena berhenti sehingga diperlambat ya. Nah, ini dari soal yang berupa kalimat, untuk memudahkan kita gambar. Nah, gambarnya hasilnya seperti ini. Berapa jarak totalnya? Nah, kita gunakan cara cepat. Jarak total adalah luas daerah di bawah grafik. Ini grafiknya berbentuk yang di bawah grafik berbentuk trapesium, sehingga paling mudah ya caranya ini, setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajarnya tadi ini 31. Kenapa 31? Karena bergerak 6 sekon. 25 sampai 31 kan 6 sekon. Ya. 31 ditambah 15 dari mana? 25 kurangi 10. Kali tingginya berapa? 30. Sehingga ketemu 690 meter. Ya, bagi kalian yang bisa mencari dengan rumus GLB dan GLBB juga boleh. Bagi yang mengalami kesulitan ya lebih baik menggunakan rumus ini, luas trapesium. Oke. Ini juga bisa dicari dengan rumus GLBB. Dari 0 sampai 10 berarti nyari S dengan rumus GLBB. Dari 10 sampai 25 cari S dengan rumus GLB. Ini GLBB lagi. Nah, kalau menggunakan rumus itu harus dicari percepatannya dulu. Percepatannya atau VT ya sama, carinya dengan percepatan dulu. Cari percepatan dulu berapa, terus masukkan ke rumus S ya. Ibu rasa lebih panjang caranya, tapi kalau itu sudah bisa berarti itu artinya kalian paham ya. Nah, demikian pembahasan soal gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA ke Ibu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.